Tuhan di Perjanjian Lama dan Tuhan di Perjanjian Baru bukanlah pribadi yang berubah-ubah. Saya memakai kata mereka dalam pengertian jamak. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu sudah ada sedari awalnya dan mereka bersama-sama. Saya sekali lagi memakai kata mereka karena Tuhan memakai kata marilah kita menciptakan manusia. Jadi sekali lagi dari awal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu ada bersama-sama. Itu kita perlu tahu. Nah, tetapi saat kita membaca Perjanjian Lama, yang terkandung, tersirat, bahkan tersurat di situ adalah terlihat bahwa Tuhan itu kok kejam ya di Perjanjian Lama ya. Dan saat membaca Perjanjian Baru, sepertinya berubah gitu. Nah ini karena kita tidak melihat dari perjalanan. Di dalam Perjanjian Lama, yang terlihat di sini apa? Seandainya kita melihat firman itu dari sangat awal, dari proses penciptaan, maksud saya dari hari penciptaannya, Tuhan itu adalah pribadi yang sangat mengasihi. Contoh ya, saat manusia diciptakan, Adam itu bukan dibiarkan, diajak bicara, diajak bersama-sama, dan Tuhan selalu hadir. Kalau saya memakai kata selalu, karena ini adalah satu kesimpulan bahwa in the cool of the day, Tuhan itu ada hadir. Jadi ada roh Tuhan, ada Bapa datang, dan tentu ada pribadi Yesus yang terlihat juga ada bersama-sama. Dalam hal itu firman. Nah, saudara, Adam itu sangat dikasihi di Taman Eden itu. Sangat diinginkan. Tuhan berbicara, menyampaikan apa yang menjadi maksud hatinya. Dan masih ingat, saat Tuhan melihat Adam bekerja ya, kalau kita sebutnya bekerja, memberi nama kepada binatang-binatang itu. Dan Alkitab berkata, ternyata Adam tidak menemukan ada yang sepadan, yang cocok buat dia sebagai pasangan ya, sebagai teman hidup. Dan kemudian Tuhan yang membuat Adam tidur. Nah, dalam hal itu Tuhan yang berinisiatif, bukan Adam yang mau terus mencari mana yang cocok ini. Jalannya ini kakinya 4, nah ini sudah mirip kakinya 2, tapi hidungnya masih mancung ke dalam. Nah ini kayaknya bulunya lebih panjang. Cari. Dah, Tuhan tahu. Tuhan berinisiatif. Itu kasih loh. Itu kasih yang luar biasa. Sehingga saat Adam tidur, ini kan bukan hanya sekedar tidur. Tidur begitu lelap. Sehingga Tuhan membuat satu operasi di tubuhnya Adam, mengambil tulangnya dan membangun seorang manusia yang disebut perempuan, dan Adam menamainya Hawa. Ini Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang memberikan pasangan kepada Adam. Ini semua adalah kasih dan sayang. Hanya saat manusia jatuh, melanggar, memilih untuk berbuat tidak seperti apa yang Tuhan perintahkan, itu bukan hanya pelanggaran, itu adalah penolakan akan Tuhan. Ini adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Karena saat iblis itu dalam rupa ular berkata, engkau akan serupa dengan Allah. Dan ini adalah satu pemberontakan. Ini yang menyebabkan manusia memilih kematian daripada kehidupan. Saat memakan buah yang Tuhan berkata jangan, buah
dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, manusia jatuh kepada pilihan yang mematikan. Karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Walaupun secara fisik tubuh jasmani mereka belum mati, tetapi mereka sudah memilih kematian. Dan sejak hari itulah kematian menguasai manusia. Ini kan perjalanan panjang ya saudara ya. Sehingga kita menemukan dari pilihan itu konsekuensi di dalam kehidupan berikutnya dari keturunan mereka. Gitu. Nah, di dalam perjalanan sekali lagi berikutnya, Tuhan sepertinya menghukum, Tuhan membunuh. Ini sesuatu yang besar yang kita perlu melihat lebih jauh. Semua ada maksudnya. Contoh, saat Tuhan mendatangkan air bah. Kita perlu mengetahui bahwa di zaman itu, manusia itu sudah terlalu jahat. Manusia itu kalau dibiarkan akan habis dan hidup di dalam kejahatan. Sehingga Tuhan Yesus, karya keselamatan itu tidak bisa terjadi. Jadi semuanya, dengar sekali lagi, semuanya dimatikan melalui air bah itu. Kecuali Nuh bersama dengan istri, bersama dengan 3 anak dan istri mereka. Nah, lihat. Ini adalah kasih sayang Tuhan sekali lagi. Tuhan, ya kalau boleh saya ibaratkan seperti seorang yang kena penyakit di tubuhnya. Dan penyakit itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya sekarang. Dan akan membuat satu hari, tinggal masalah waktu, orang itu akan dibunuh oleh penyakit itu. Kalau kita sebut ini adalah tumor misalnya, tumor ganas. Tumor itulah yang diangkat dari tubuh manusia itu. Dan saat tumor itu diangkat, sepertinya seseorang melakukan kejahatan terhadap tubuh manusia itu. Kalau dia tidak mengerti, dipotong-potong, dikeluarkan, dan kemudian keluar darah dan sebagainya. Dan orang itu dibuat tidak siuman. Tetapi itu adalah bentuk pertolongan yang diberikan kepada tubuh manusia yang sakit itu. Saat Tuhan mendatangkan air bah, orang melihatnya pembunuhan. Sebenarnya itu adalah kasih sayang Tuhan untuk melihat jauh ke depan bagaimana manusia itu yang diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan itu tidak binasa, melainkan ada Kristus yang bisa datang. Selain itu, kalau itu dibiarkan, tidak ada kesempatan. Dan lagi kita bisa melihat begitu banyak peristiwa. Dan sekarang, di dalam perjanjian baru, kita menemukan Tuhan Yesus datang, dia adalah pribadi yang menggambarkan Bapa. Karena ketiga pribadi ini tidak pernah terpisahkan. Ini adalah prinsip. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu tidak pernah terpisahkan. Sehingga saat Tuhan Yesus datang, dia mewakilkan juga kehidupan Bapa. Dia bukan wakil Bapa, tetapi kehidupan di dunia ini juga mewakilkan kehidupan Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus itu membawa kasih sayang Bapa. Kehidupan dari Bapa itu nyata melalui pribadi Yesus. Dia adalah Allah Anak, Allah Putra. Tapi kehidupannya bersama dengan Allah Bapa tidak pernah terpisahkan. Sama seperti Bapa, demikianlah sama seperti Putra, anaknya. Dan kita bisa melihat pribadi Tuhan itu tidak pernah berubah-ubah. Kasihnya tetap sampai selama-lamanya. Hanya butuh waktu bagi manusia untuk melihat, untuk menemukan bagaimana kasih Tuhan itu bisa sampai. Kita tidak boleh melihat Alkitab sepotong dalam pengertian sebagian bahkan, atau bahkan hampir semuanya. Kita harus melihat seluruhnya. Baru kemudian kita dapat menemukan Tuhan itu adalah kasih.
Dan kasih itu tidak pernah gagal. Baik, misalnya sekarang saya contohkan di dalam pengertian yang lain ya. Lihat, manusia tadi yang memilih kematian itu kita sebut dosa, jatuh dari hilang kemuliaan Allah. Itu artinya apa? Terpisah dari kekudusannya Tuhan. Makanya lawannya kata kudus itu adalah tercampur. Tadi Adam, manusia bersama dengan Bapa itu kan satu di dalam kehidupan yang kudus. Tidak ada dosa di situ. Saat manusia Adam tentu bersama dengan istrinya ini memilih keluar, memilih kematian. Dia memisahkan diri dari kekudusannya Tuhan. Terbuang dari kekudusan Tuhan. Jatuh dari kemuliaan Allah. Alkitab berkata mereka ya fall. Jadi sudah jatuh. Fell. Jatuh. Fell short from the glory of God. Jatuh dan hilang kemuliaan Allah. Itu terjatuh. Ini kudus, ini tercampur. Maka disebut tidak kudus. Dan Tuhan yang kudus tidak bisa, tidak boleh itu tercampur dengan ketidakkudusan. Makanya kita selalu melihat apa? Penghukuman. Karena konsekuensi hidup yang terpisah dari kekudusan itu. Tuhan, kekudusannya tidak pernah bisa dikompromikan oleh ketidakkudusan manusia yang sudah tercampur ini. Saat Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, menjadi manusia 100%. Ya, dia masuk ke dunia ini, dunia yang sudah tercampur. Tetapi dia terlahir dari seorang yang masih perawan. Dan benih ilahi perkataan firman ini yang membuahi ya rahim dari Maria. Artinya ini adalah hasil kandungan yang tidak tercampur. Sehingga Tuhan Yesus terlahir sebagai manusia 100% yang tidak tercampur. Yang kudus. Yang tidak tercampur, yang kudus, yang tidak bercacat. Inilah yang bisa menjadi persembahan yang sempurna untuk menebus kecacatan, kecelaan, kejatuhan, dosa dari manusia. Nah ini banyak tidak dipahami oleh orang. Sehingga Tuhan Yesus bisa menjadi juru selamat, menjadi penebus yang sempurna di dalam kejatuhan manusia. Dan makanya sekarang kita bisa melihat saat manusia sudah diperdamaikan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Seluruh dunia ini diperdamaikan oleh Kristus melalui kematiannya. Nah, saat sekarang Allah Bapa melihat manusia, tidak lagi melihat dosa, tidak melihat lagi yang tercampur, tetapi melihat Kristus yang sudah menyelesaikan semua pelanggaran, semua pilihan yang mematikan itu, dan menjadikan manusia di hadapan Bapa itu bukan lagi musuh atau bermusuhan dalam pengertiannya, tetapi sudah berdamai. Artinya saat memandang Kristus yang sudah menyelesaikan, manusia itu sudah diperdamaikan. Artinya apa? Sudah dibawa kepada satu kehidupan yang tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan. Dan disitulah kita melihat kasih ini dinyatakan.